parameter dari model ekonometri yang sudah dipilih. Nah, parameter bagaimana cara kita menentukan taksiran. Untuk menentukan nilai parameter kita menggunakan taksiran. Nah, bagaimana cara kita memperoleh angka-angka taksiran untuk kedua parameter ini, untuk parameter beta 1 dan beta 2, maka kita akan menggunakan OLS atau Ordinary Least Square, atau bahasa Indonesia adalah metode kuadrat terkecil biasa atau metode kuadrat terkecil. Nah, nanti untuk gambaran datanya akan kita jelaskan di video selanjutnya ya. Jadi ini hanya cuman gambaran datanya. Nah, untuk taksirannya di sini kita menaksir bahwa beta 1-nya adalah 69,99 dan beta 2-nya adalah minus 0,65. Nah, untuk menyambalkan persamaan kita ini adalah sebuah taksiran, maka kita akan menggunakan topi. Topi ini bisa dilambangkan bahwa persamaan ini merupakan taksiran. Nah, jadi di sini kita bisa lihat taksiran dari beta 1 70. Nah, di sini kira-kira 70 dan beta 2 itu kira-kira minus 0,65. Nah, jika angka pengangguran meningkat sebesar 1 unit, yakni 1%, maka ceteris paribus atau tingkat partisipasi angkatan kerja diperkirakan akan menurun rata-rata sekitar 0,65%. Angkatan kerja sebesar rata-rata 0,65% yang barangkali menunjukkan bahwa efek tenaga kerja berkurang lebih dominan. Kita mengatakan secara rata-rata karena keberadaan variabel dan galat itu sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya membuat hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja dan angka pengangguran menjadi tidak begitu tepat. Sedangkan nilai 69,99 ini maksudnya adalah nilai sebesar 69,99 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja akan sebesar kira-kira 69,99% apabila angka pengangguran sebesar 0. Nah, dalam hal ini sekitar 69,99% penduduk sipil usia kerja akan memasuki angkatan kerja apabila angka pengangguran sebesar 0, atau yang disebut kondisi kesempatan kerja penuh atau full employment. Langkah berikutnya adalah memeriksa kecocokan model atau pengujian spesifikasi model. Jadi kita mau melihat seberapa cocokkah model kita yang sudah kita buat. Memang benar bahwa orang akan mempertimbangkan kondisi pasar tenaga kerja itu yang diukur dengan angka pengangguran sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Jadi contohnya pada tahun 82, di mana pada tahun tersebut terjadi resesi. Jadi angka pengangguran sipil di Amerika Serikat itu mencapai sekitar 9,7%. Bandingkan dengan angka pengangguran pada tahun 2001 yang hanya sebesar 4,8%. Nah, orang mungkin lebih tidak tertarik masuk ke dalam pasar tenaga kerja pada saat angka pengangguran mencapai 9% dibandingkan pada waktu angka pengangguran sebesar 5%. Akan tetapi, ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk masuk ke dalam angkatan kerja. Contohnya, tingkat upah atau pendapatan per jam yang berlaku di pasar tenaga kerja juga merupakan variabel penentu yang penting. Setidaknya dalam jangka pendek, tingkat upah yang lebih tinggi dapat menarik lebih banyak pekerja ke dalam pasar tenaga kerja dengan asumsi bahwa semua hal lain tidak berubah atau ceteris paribus. Nah, untuk mengetahui bobot dari variabel tersebut, kita juga akan menggunakan data tentang rata-rata pendapatan real per jam, di mana pendapatan real itu dihitung berdasarkan harga konstan pada tahun 1982. Nah, ini persamaannya seperti yang ini. Tingkat partisipasi angkatan kerja ditambahkan dengan angka pengangguran dan rata-rata pendapatan real per jam.